Jadi terkait perjanjian pranikah atau merit notari itu adalah catatan sebelum adanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan perempuan maupun laki-laki. Biasanya masalah ini, budaya seperti ini itu di luar negeri. Tapi di Indonesia itu sangat tren sekali, karena kenapa? Sekarang ini baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mereka bekerja, masing-masing mereka mempunyai hasil. Baik itu hasil bawaan dari warisan, baik itu hasil hibah dari keluarga, dari teman, berupa hadiah, mobil, motor, atau apapun itu, serta aset-aset berharga lainnya, maka yang paling benar adalah dibuat perjanjian pranikah. Nah, itu nanti disusun harta-harta bawaan apa aja yang mempunyai si laki, harta bawaan apa yang mempunyai si istri. Lalu terkait income, artinya uang masuk. Uang masuk yang punya si suami, berapa persen yang ditaruh menjadi kebutuhan rumah tangga karena dia sebagai kepala rumah tangga. Nah, si istri juga demikian. Si istri ini sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan di luar, apa yang mau dikontribusikan di dalam bahtera rumah tangga mereka. Dan yang namanya perjanjian pranikah antara pasangan suami istri itu sangat hebat, itu sangat bagus. Saya sangat mendukung adanya perjanjian pranikah. Baik, Bang. Nah, tapi ini menjadi sebuah polemik, Bang, yang dimana di saat mereka bercerai saat ini, dari pihak Ricis pun tidak memasukkan perjanjian yang mereka buat sendiri sebelum menikah. Itulah yang dipertanyakan oleh pihak keluarga Tengku Rian sendiri. Apakah kalau memang seperti itu bisa dituntut balik, Bang? Tengku Rian untuk Ricis? Nah, jadi kita lihat dulu perjanjian pranikah itu ada atau tidak, sah atau tidak, ditandatangani kedua belah pihak atau tidak, ada saksi gak pada saat itu. Lantas perjanjian pranikah itu dibuat di mana? Ya, di notaris kah atau di kantor pengacara? Karena hanya dua profesi ini yang boleh membuat suatu perjanjian pranikah. Itu. Nah, kalau seandainya salah satu pihak ya dengan adanya perceraian ini dan mempertanyakan daripada perjanjian pranikah tersebut, ya itu saya rasa wajar, dan itu akan bisa berakibat ada satu perlawanan hukum yang namanya perbuatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak si perempuan, yaitu pihak si perempuannya. Oke, baik, Bang. Nah, tapi kan memang dari pihak perempuan sendiri dengan adanya kutipan atau mungkin cuitan dari pihak sang pria yang menanyakan sahnya apa, percuma lah buat perjanjian tersebut, tetapi malah adanya perceraian ini, Ricis pun bersikap santai dan kayak mungkin bisa dibilang bodoh amat lah, Bang. Apakah memang perjanjian pranikah itu nilai hukumnya lumayan tinggi, Bang, atau bisa dibilang tinggi lah gitu untuk menuntut sebuah pasangan? Jadi kalau masalah putus perkawinan dari pasangan suami istri, itu pengadilan hakim yang memutuskan. Nah, terkait masalah harta ataupun yang kita biasa dengar gonogini, itu bisa dipergunakan sebagai alat bukti sah, ya, yang tidak bisa diperdebatkan lagi, yang namanya perjanjian pranikah, surat perjanjian pranikah. Jadi kalau udah ada surat perjanjian pranikah, apa yang tertulis di situ, harta benda apa yang bisa mereka satukan, itu saja yang dibagi menjadi harta harta gonogini. Di luar itu tidak bisa. Oke, baik, Bang. Nah, ini cukup menarik, Bang, dari si pihak Ricis sendiri. Kemarin itu kita sudah mencoba menghubungi pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dimana Ricis hanya menuntut hak asuh anak dan pembagian waktu secara adil untuk mengasuh anak sendiri, dibagi rata untuk waktunya sendiri. Ricis pun tidak menuntut harta ke Rian sendiri, karena memang Ricis mengetahui bahwa keuangan atau mungkin kesanggupan Rian untuk memberikan bulanan seperti apa, Ricis pun tahu. Tetapi apakah ini nanti bisa dimasukkan, Bang, dalam sidang perceraian bahwa surat perjanjian pranikah ini bisa dimasukkan sebagai alasan untuk
ketidakadilan yang dialami oleh Rian, Bang? Nah, jadi kalau terkait masalah tentang surat perjanjian pranikah, itu setahu saya, sehemat saya, itu diputus dulu perceraiannya daripada perkawinannya, ya. Kan ini suami istri nih, Betul, Bang. gugat perceraian, ya. Nah, substansi di dalam perceraian itu hanya dua, ya, terkait alasan bercerai, dan yang kedua terkait anak, kalau memang dia punya anak. Nah, lantas kalau masalah harta benda, itu biasanya setelah putusan pengadilan perceraian dulu, baru dilanjutkan nanti kedua terkait masalah gugat gonogini yang namanya harta benda. Itu dan kenapa si pihak perempuan, si Ricis, begitu sangat santai, karena dia tahu kekuatan diri dia atas daripada yang ada di dalam gugatan pada saat ini perceraian, dan yang kedua terkait perjanjian pranikah itu dia tahu isinya, dia tahu keabsahan daripada isi surat tersebut, gitu loh. Makanya dia kelihatan santai. Dan mohon maaf juga, bukannya saya intervensi, memang kan tanda kutip kalau memang kelihatan dari segi penghasilan kan tinggian si Ricis. Betul, Bang. Itu. Nah, baik, Bang. Ini kan juga kemarin juga cukup geger, Bang, perihal ada sebuah komentar yang dimana dari seorang kakak ipar Ricis mengatakan bahwa dari Ricis hamil sampai dengan melahirkan kurang lebih sekitar 2 tahun lebih, itu Ricis mungkin tidak mendapatkan haknya secara batin, ya Bang, ya, gitu, sebagai seorang istri. Nah, itu juga itu bisa menjadi sebuah alasan juga, Bang, untuk masuk ke perceraian, Bang. Alasan terkuat lah. Iya. Iya. Jadi kan alasan cerai itu banyak dimensinya. Ada misalnya terkait masalah nafkah, ya kan? Nah, nafkah ini kan ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, lantas yang ketiga, kenapa adanya perceraian? Mungkin ada di dalamnya konflik KDRT, penganiayaan, dan hal-hal lainnya. Kan begitu. Itu yang mendasar menjadi orang bisa mengajukan gugatan perceraian. Dan kalaupun alasan misalnya ke dalam unsur kenapa digugat untuk masuk bercerai, itu adalah hal yang bagus, hal yang mendasar. Nanti hakim menilai, oh ya wajar dong orang ini minta cerai, orang nggak dikasih nafkah batin, gimana seorang wanita coba? Wajar itu. Baik, Bang. Nah, nanti kalau memang misalkan selain tadi batin, nafkah batin, nah lalu anak gitu. Nah, berarti ada, kalau misalkan mohon maaf, ada juga tentang soal nafkah untuk anak nih, Bang, yang dimana kan seorang ayah tetap harus membiayai seorang anak kan, Bang, sampai dengan nanti mungkin. Benar. Nah, ini saran saya apapun nanti hasil putusan pengadilan perceraian itu, saran saya sebagai kita kaum laki-laki wajib bertanggung jawab. Tanpa diminta pengadilan, tanpa diminta istri, ya, wajib kita memberikan nafkah kepada anak kandung kita sendiri. Karena jangan lupa, anak itu adalah sorga kita. Anak itu adalah harta kita di dunia ini. Bagaimana kita mau menerima kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa kalau anak titipan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, kita telantarkan? Coba bayangkan. Jadi ada atau tidak daripada isi gugatannya si Ricis terkait masalah nafkah, kita sebagai kaum laki-laki, sebagai suami, wajib memberikan nafkah. Apalagi nafkah itu berupa nafkah pendidikan, terutama TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, S1, S2, S3, bisa bayangkan nggak? Apalagi nanti kalau dia menikah atau ingin kawin, kita juga wajib tanpa diminta itu. Baik. Nah, jadi kita tunjukkanlah bahwa kita sebagai pria sejati. Baik,
Baik Bang, kalau memang misalkan nanti kita ngambil pahitnya Bang, mungkin memang dari Ricis sendiri tidak menuntut untuk hak untuk anak ya. Tapi kalau itu kan menurut Abang sendiri tadi bilang itu adalah kesadaran masing-masing dari pihak pasangan gitu Bang. Nah, kalau memang misalkan suatu saat nanti si Rian sendiri nih tidak menafkahi anaknya sampai dengan mungkin di umur yang cukup gitu Bang untuk berpenghasilan. Nah, berarti sah dong untuk Ricis menuntut itu nanti mungkin suatu saat nanti gitu. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana seorang Ayu Ting Ting, coba lihat. Baik Bang. Ayu Ting Ting begitu hebatnya. Jadi siapapun tidak bisa mengklaim anaknya Ayu Ting Ting itu. Bebas dia memakai nama bapaknya kek, nama mamanya kek, nama daripada keluarganya si Ayu Ting Ting, bebas dia. Nah, saya yakin si Ricis juga akan melakukan hal yang sama. Kan dia punya ekonominya bagus. Mungkin dia tidak butuh laki-laki untuk membiayai hidup anaknya ke depan. Jadi suatu saat kalau memang pihak laki tidak menafkahi anaknya sampai nanti besar, sampai S1, S2, S3 dan seterusnya, ya jangan salahkan dong. Masa anak mau ingat orang tuanya sementara orang tuanya tidak pernah memberikan kasih sayang berupa nafkah apapun kepada anaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.